Hello everyone, perkenalkan nama saya Herlina Veronica dari program studi S1 Akuntansi dengan NPM 25412060. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai ukuran penyebaran data dalam statistika ekonomi. Memahami variasi data untuk analisis ekonomi yang lebih mendalam. Dalam statistika, data tidak hanya dilihat dari nilai rata-rata atau titik pusatnya saja, tetapi juga perlu diketahui bagaimana data tersebut tersebar. Ukuran penyebaran data dapat digunakan untuk mengetahui seberapa jauh perbedaan nilai antara data dalam satu kumpulan data. Dengan kata lain, ukuran ini menunjukkan apakah data cenderung berkumpul di sekitar rata-rata atau justru menyebar jauh. Mengapa ukuran penyebaran data penting dalam ekonomi? Dalam bidang ekonomi, ukuran penyebaran data sangat penting karena kondisi ekonomi yang bersifat seragam. Misalnya, pendapatan masyarakat dalam suatu daerah mungkin memiliki rata-rata yang sama, tetapi tingkat kesenjangan bisa berbeda. Dengan memahami penyebaran data, seorang analisis dapat melihat stabilitas dan risiko dari suatu kondisi ekonomi. Contohnya, dalam investasi, penyebaran data membantu mengukur risiko keuntungan dan kerugian. Dalam analisis harga pasar, ukuran penyebaran menunjukkan kestabilan harga barang. Ada juga dalam data pendapatan, dapat digunakan untuk melihat kesenjangan ekonomi antara kelompok masyarakat. Jika hanya melihat rata-rata, informasi bisa menyesatkan. Dua perusahaan dapat memiliki rata-rata keuntungan yang sama, tetapi perusahaan pertama mungkin stabil, sedangkan perusahaan kedua mengalami fluktuasi tinggi. Nah, ukuran penyebaran data membantu mengungkap perbedaan tersebut. Dari materi yang telah saya paparkan, saya dapat menyimpulkan ukuran penyebaran data merupakan alat penting dalam statistika ekonomi karena membantu memahami variasi data, menilai kestabilan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat, minim risiko. Oleh karena itu, mempelajari ukuran penyebaran data sangat penting bagi mahasiswa ekonomi maupun praktisi bisnis. Rentang atau bisa disebut dengan rank, yaitu ukuran penyebaran data yang paling sederhana. Definisi dari rumus rentang. Rentang sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Merupakan ukuran penyebaran paling sederhana yang menunjukkan jarak antara tertinggi dan terendah dalam suatu kumpulan data. Sifat dan pengaruh pencilan. Rentang sangat sensitif terhadap nilai ekstrim atau pencilan. Satu nilai pencilan dapat mengubah rentang secara drastis sehingga kurang representatif untuk data dengan outlier. Contoh kasus nyata, pendapatan bulanan di kota Surabaya minimal 2,5 juta, maksimum 45 juta. Rentangnya sama dengan 42,5 juta. Angka ini menunjukkan kesenjangan pendapatan yang signifikan. Selanjutnya, kuartil dan jangkauan interkuarti atau disingkat dengan IKR. Memahami pembagian data untuk ukuran penyebaran tengah. Definisi kuartil. Kuartil membagi data terurut menjadi 4 bagian sama. Besar Q1 25%,
memisahkan 25% data terendah. Q2, median, membagi data menjadi dua bagian sama. Dan Q3, 75%, memisahkan 75% data terendah. Rumus IQL sama dengan Q3 dibagi Q1. Jangkauan interkuartil mengukur penyebaran 50% dari data tengah. Keunggulan IQR tahan terhadap pencilan atau disingkat dengan outlier, sehingga lebih stabil dibanding rentang untuk data dengan nilai ekstrim. Contoh harga rumah di Jakarta. Data harga rumah miliaran. Kemudian menampilkan distribusi ini secara visual dengan jelas. Kalian dapat menghitungnya sendiri dari PPT yang telah saya sajikan. Koefisien dan variasi, atau disebut dengan mengukur variasi relatif untuk perbandingan data. Di sini ada rumus koefisien variasi. Fungsi variasi relatif adalah mengukur tingkat dispersi relatif terhadap rata-rata sangat berguna ketika membandingkan variasibilitas data dengan skala atau satuan yang berbeda dalam analisis ekonomi. Perbandingan volatilitas. Contoh, return saham Indonesia CP 25%, PS obligasi pemerintah CP 8%. CP lebih tinggi menunjukkan volatilitas lebih besar, membantu investor menilai risiko investasi. Studi kasus nyata adalah variasi inflasi antara provinsi di Indonesia. Analisis data inflasi tahun terakhir menunjukkan variasi signifikan antara provinsi. Papua dan Maluku mencatat inflasi tertinggi 5-6%, sementara Jawa dan Bali lebih stabil 2-3%. Perbedaan ini mempengaruhi kebijakan ekonomi daerah dalam penetapan UMR dan subsidi. Perbandingan penyebaran tinggi PS rendah. Dua daerah dengan rata-rata sama penyebaran berbeda. Penyebaran berbeda. Daerah A, pendapatan terkonsentrasi di sekitar rata-rata 5 juta rupiah. Distribusi merata menciptakan stabilitas ekonomi, kesenjangan sosial minimal, dan daya beli masyarakat yang konsisten. Yang kedua ada penyebaran tinggi daerah B. Rata-rata sama, 5 juta rupiah, namun rentang sangat lebar. Terdapat kelompok sangat kaya dan sangat miskin, menciptakan ketimbangan sosial dan ketidakstabilan ekonomi. Yang ketiga ada dampak pada kesejahteraan. Penyebaran tinggi berarti risiko kemiskinan lebih besar. Meski rata-rata sama, kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan variasi data, bukan hanya nilai tengah. Hubungan ukuran penyebaran dengan distribusi data, simpangan baku, kemiringan, dan kurtosis. Simpangan baku mengukur penyebaran data dari rata-rata. Kemiringan atau disebut dengan skewness menunjukkan asimetri distribusi, positif jika ekor ke kanan, negatif jika ke kiri. Kurtosis mengukur ketinggian puncak distribusi. Distribusi simetris, mean, median, dan modus. Distribusi miring positif atau disebut dengan mean lebih besar dari median. Data pendapatan. Distribusi miring atau negatif, mean lebih kecil dari median. Interpretasi ukuran penyebaran harus mempertimbangkan bentuk distribusi.
Aplikasi analisis risiko, ukuran penyebaran dalam investasi. Mengukur volatilitas return atau saham. Simpangan baku return, saham mengukur tingkat fluktuasi harga. Semakin tinggi simpangan baku, semakin berisiko investasi tersebut. Koefisien variasi membantu membandingkan risiko antara saham dengan return berbeda. Analisis risiko portofolio investasi. Diversifikasi portofolio dapat menurunkan risiko total dengan membangun aset berkorelasi rendah. Varian portofolio menjadikan lebih kecil dibandingkan varian aset individual. Ini prinsip dasar manajemen risiko dan modern. Contoh kasus pasar modal Indonesia. Analisis saham atau disingkat dengan IHSG menunjukkan volatilitas tahunan sekitar 15-20%. Investor menggunakan simpangan baku historis untuk memproyeksikan risiko dan menentukan alokasi aset optimal dalam portofolio mereka. Software dan tool statistika adalah menghitung ukuran penyebaran dengan berbagai platform. Microsoft Excel. Kemudian ada SPSS, Tata, dan R. Python dengan Pandas adalah library Pandas. Bisa kalian lihat sendiri dari rumus-rumus yang saya berikan, yaitu fleksibel untuk data besar dan optimatis analisis ekonomi dengan sintak sederhana. Visualisasi data untuk memahami penyebaran merupakan teknik visualisasi data ekonomi Indonesia. Histogram distribusi frekuensi. Histogram merupakan penampilan distribusi frekuensi data dalam bentuk batang. Setiap batang mewakili interval nilai dan tinggi menunjukkan jumlah data dalam investasi tersebut. Median dan kuartil. Box plot menunjukkan 5 ringkasan statistika nilai minimum, Q1 median, Q3 dan maksimum. Pancilan ditampilkan sebagai titik terpisah di luar whisker. Visualisasi data. Kombinasi histogram dan box plot memberikan gambaran lengkap tentang distribusi data ekonomi, membantu mengidentifikasi pola, kemiringan, dan pencilan dalam analisis. Ukuran penyebaran data berkelompok merupakan perhitungan ukuran penyebaran pada data yang dikelompokkan. Pengertian data berkelompok. Data berkelompok adalah data yang disusun dalam kelas interval tertentu. Perhitungan ukuran penyebaran menggunakan titik tengah kelas dan frekuensi masing-masing kelas. Contoh pendapatan rumah tangga. Pengelompokan pendapatan berdasarkan kelas ekonomi lebih kecil 5 juta, 5 sampai 10 juta, 10 sampai 20 juta, lebih besar 20 juta. Setiap kelas memiliki frekuensi dan titik tengah untuk perhitungan. Simpangan baku data berkelompok. Rumusnya, di mana VI adalah frekuensi, kelas QI adalah titik tengah kelas, dan X adalah rata-rata tertimbang dari seluruh data. Kesalahan umum dalam interpretasi ukuran penyebaran data. Hindari kesalahan interpretasi data statistika. Yang pertama, mengabaikan pengaruh pencilan. Pencilan atau disebut dengan outlier
dapat sangat mempengaruhi nilai rentang dan simpang baku. Satu nilai ekstrim dapat mengubah interpretasi penyebaran data secara drastis. Kedua, salah penggunaan koefisien variasi. Koefisien variasi hanya valid untuk data rasio. Dengan nilai positif, penggunaan pada data interpar seperti suhu Celcius akan menghasilkan interpretasi yang sangat menyesatkan. Yang ketiga, menyimpulkan tanpa konteks distribusi. Menginterpretasi ukuran penyebaran tanpa mempertimbangkan bentuk distribusi data simetris, miring, bimodal dapat menyebabkan kesimpulan yang keliru dalam analisis ekonomi. Dari paparan yang saya telah bacakan, di sini kita dapat menyimpulkan ukuran penyebaran data statistika ekonomi rentang. Rentang mengukur selisih nilai maksimum dari nilai minimum, lebih tahan ke depan pencilan dan ideal untuk data dengan outlier. Varian dan simpangan baku. Varian mengukur rata-rata kuadrat definisi. Simpang baku adalah akar variasi dengan satuan sama dengan data asli, pentingnya untuk analisis risiko. Koefisien variasi simpangan baku atau disebut dengan rata-rata. 100% mengukur variasi efektif untuk membandingkan data dengan satuan berbeda dalam konteks ekonomi.